Ya, sekarang kita akan meminta pandangan dari psikologi forensik, apa sebenarnya dibalik kematian dari Imam Mashkur. Kita akan temukan faktanya. Langsung saja Bang, mungkin saya ingin Bang Reza turut menyoroti ya kasus Imam Mashkur yang belakangan ini ramai. Kalau dilihat melalui pandangan seorang psikologi forensik, penilaian dari Bang Reza sendiri sejauh ini seperti apa? Sebelum saya respect ya, ketika Panglima TNI mengatakan bahwa ini kalau para tersangka nantinya terdakwa divonis bersalah, hukumannya adalah hukuman maksimal, bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ya. Tapi pertanyaan besar adalah ketika misalnya saya berkomunikasi dengan Denpom ya, mereka katakan pasal yang dikenakan adalah pasal penculikan, penganiayaan, dan pemerasan. Notabene 3 pasal itu tidak akan kemudian membuat seorang terdakwa kalau divonis bersalah akan dijatuhi hukuman mati. Hukumannya maksimalnya belasan tahun. Apa yang bisa dibaca dengan para pelaku ya? Ini kan tiba-tiba muncul 3 nama pelaku yang informasinya ini adalah oknum TNI begitu setelah ditemukan jenazah pada beberapa waktu lalu. Apa yang bisa dibaca dari hal ini Bang? Kenapa tiba-tiba muncul begitu 3 nama itu? Saya mempersoalkan 3 hal yang tampaknya perlu didalami oleh pihak TNI. Pertama, harus dipastikan apakah level kejahatan terorganisasinya hanya pada 3 orang plus 1 orang sipil saja, ataukah lebih luas dari itu. Misalnya, kalau disebut-sebut ada masalah penyalahgunaan atau perdagangan obat-obatan ilegal ya, saya bayangkan jangan-jangan ini sebuah sindikat. Kalau sindikat, berarti ada kemungkinan perlibatan baik itu oknum personil TNI dan juga pihak-pihak di luar TNI. Karena itu, sekali lagi, isu pertama yang menurut saya harus ditegaskan, diinvestigasi secara tuntas adalah memastikan ini tingkat kejahatan terorganisasinya seluas apa. Itu satu. Yang kedua, kalau hanya pasal penculikan, penganiayaan dan pemerasan mustahil hukuman mati. Mustahil sampai ke sana ya Bang. Ya, tidak akan sampai ke sana. Nah, saya yang beribu sayang kalau ternyata para terdakwa nanti tidak dihukum mati, saya pikir masyarakat terpukul, keluarga korban juga akan sakit hatinya. Karena Panglima TNI sendiri yang sudah mengatakan secara tegas hukuman mati. Bang Reza, yang juga menjadi pertanyaan besar ini adalah kan pengakuannya antara pelaku dan juga korban ini tidak saling mengenal. Banyak juga yang kemudian mengkait-kaitkan ini kan asalnya sama-sama dari Aceh begitu ya. Mungkin tidak sih kalau mereka ini tidak saling mengenal? Saya sulit membayangkan bahwa para tersangka ini mengincar korbannya secara acak, tidak. Pasti 3 orang itu melakukan profiling. Jadi bukan hanya terhadap kriminal yang dilakukan criminal profiling, tapi profiling juga bisa dikenakan kepada calon-calon korban. Istilahnya adalah victim profiling. Jangan-jangan para tersangka ini sudah memprofil. Nah, ketika kemudian kita asumsikan bahwa para tersangka sudah melakukan victim profiling, maka sesungguhnya apa yang tidak satu arah, para tersangka sudah mengenal, mengidentifikasi, mengetahui betul siapa yang akan mereka habisi. Anggapan bahwa kedua belah pihak tidak saling kenal, saya pikir patut untuk dipertanyakan kembali. Motifnya apa sih kalau Bang Reza lihat? Kalau pihak TNI sejauh ini kan mengatakan motifnya adalah motif ekonomi. Tapi bagi saya, motif ekonomi itu konkretnya seperti apa? Tapi kok saya membayangkan lebih dari itu ya. Karena itulah, ini jadi pertanyaan juga. Ini penculikan konvensional ataukah penculikan yang jangan-jangan mengarah pada penghilangan orang secara paksa? Kalau ini penculikan konvensional memang cukup hanya dengan menggunakan KUHP. Tapi kalau ini ternyata penculikan yang berupa atau bersinonim dengan penghilangan orang secara paksa, maka lebih dari sekedar KUHP yang harus diterapkan dalam kasus ini. Saya ingin Bang Reza juga menilai ini kami juga mendapatkan foto mengenai korban, penemuannya seperti itu. Mungkin bisa digambarkan Bang, saya ingin Bang Reza melihat apakah dalam waktu 3 hari ini sebenarnya apa yang terjadi dengan korban. Mungkin sekilas saja Bang, izin. Kan juga ada semacam jeratan-jeratan ya, merah. Seperti bukti penganiayaan. Ya. Jadi kalau orang meninggal itu penyebabnya ada 4 kemungkinannya. Istilahnya adalah NASH, NASH, Natural Accident, Suicide, Homicide. Boleh jadi ya kalau misalnya diperiksa secara mendalam dengan kondisi korban sedemikian rupa, dengan kronologi sedemikian rupa, boleh jadi situasinya bukanlah natural, bukan accident, bukan suicide. Tinggal 1 kemungkinan kenapa kemudian korban sampai kehilangan nyawa, yaitu homicide, pembunuhan. Tapi tetap harus diperiksa. Oke, Bang izinkan saya kembali ke ini ya, kenapa tadi pelakunya itu bisa jadi TNI begitu? Karena kan tadi seperti yang disebutkan itu tidak sedikit sebenarnya kasus pidana yang dilakukan. Sebenarnya Bang, ini kan
bisa semacam diantisipasi sejak awal, karena mereka juga kita ketahui filternya luar biasa, tes untuk masuknya juga lumayan, salah satunya untuk psikologi begitu. Bisa terbaca nggak sih sebenarnya? Sudahlah, kita realistis saja. Psikologi tidak akan bisa memetakan orang secara sempurna. Orang yang hari ini diperiksa secara psikologis dan simpulannya adalah orang baik, besok sore bisa berubah tabiatnya jadi jelek. Atau sebaliknya, orang yang hari ini dianggap berdasarkan tes psikologi dianggap serba hina, serba buruk, tidak berbakat dan seterusnya, tapi besok sore bisa berubah jadi orang yang sangat-sangat sempurna. Apa yang ingin saya katakan, perilaku yang menyimpang itu tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tapi juga faktor organisasi. Karena itu dalam kasus-kasus pidana yang melukai hati masyarakat, menurut saya tidak cukup penyelesaiannya hanya dengan mengatakan, oh itu ulah oknum. Sehingga yang bertanggung jawab adalah individu per individu, personil per personil. Tidak cukup. Institusi atau lembaga juga harus memberikan rasa tanggung jawab. Konkretnya apa? Kalau di negara, sekali lagi contoh Amerika Serikat ya, organisasi atau institusi akan memberikan kompensasi. Police misconduct compensation misalnya. Atau Army misconduct compensation misalnya. Kompensasi bagi masyarakat yang sudah dirugikan. Oke, bahwa pertanggungjawaban pidana tetap pada masing-masing individu, masing-masing oknum, itu pertanggungjawaban pidana. Tapi korps tetap harus memberikan rasa kepeduliannya, pertanggungjawabannya konkret berupa kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang sudah dirugikan oleh oknum mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Reza atas pandangannya. Sehat selalu Bang Reza. Kita temukan fakta selanjutnya, Pak. Direktur.